sempat membicarakan rasionalisasi dari target-target yang ditetapkan di masing-masing fakultas untuk pencapaian prestasi baik akademik dan non-akademik ya. Kalau untuk akademik itu ada sekian persen dari jumlah mahasiswa, nah tetapi itu kemudian ngambang definisi operasionalnya. Apakah sekian persen itu diambil dari jumlah mahasiswa aktif fakultas atau jumlah mahasiswa aktif universitas? Karena kalau seharusnya itu diambil dari jumlah mahasiswa aktif fakultas, Saintek tidak sebanyak itu pencapaian prestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Dan ini mungkin bisa menjadi catatan, dan kami di setiap fakultas, saya rasa seluruh D3 juga setuju untuk mendapat klarifikasi terkait dengan hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini di ranah WD1. Ada beberapa target yang menurut kami sepertinya kalau kami di Saintek terutama, tidak tahu di fakultas yang lain, contoh jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi, dan di situ dibuka ada dalam kurungnya adalah Elsevier. Pertanyaan saya gitu, mungkin ada yang bisa sharing, teman-teman yang mungkin sudah publish, yang sudah pernah publish di Elsevier, mungkin bisa sharing bagaimana pengalamannya untuk artikelnya bisa publish di jurnal-jurnal yang terbitkan oleh Elsevier, karena ini bukan main-main gitu loh. Kita paham sekali bahwa itu adalah tagihan dari SDGs, tetapi kalau kami di Fakultas Saintek, dengan peralatan laboratorium yang sangat minim, bagaimana kami mengambil data yang bisa dipublikasi untuk sekelas Elsevier? Itu pertanyaannya gitu loh. Atau mungkin ada teman-teman dosen yang pernah publish di Elsevier gitu. Karena setahu saya, proses publikasi di Elsevier itu tidak makan waktu sebulan, 2 bulan. Kita mau publish di 2021 ini, dari 2020 kemarin sudah di-submit seharusnya gitu loh. Artinya, kami dari pihak fakultas itu merasa pesimis ini bisa tercapai targetnya. Itu kalau untuk jurnal nasional tidak ada masalah. Tetapi kalau untuk tagihan internasional yang bereputasi, kemudian harus ada poin khusus penerbitnya, ada diterbitkan pada jurnal bereputasi seperti Elsevier, kayaknya kami agak sedikit pesimis gitu ya, kecuali kalau ada collaboration research mungkin dengan pihak luar. Seperti itu, mungkin kami mohon penjelasannya ini terkait dengan hal tersebut. Terima kasih, Bu Ketua. Ya baik. Ini tentang target ya, tapi ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Namun menurut saya mungkin ini tidak kapasitas Yani untuk menjawab. Tidak kapasitas Yani untuk menjawab kenapa angkanya seperti itu gitu ya. Nanti kita jadi salah lagi acara ini. Jadi mungkin kalau Pak untuk menjawab ini mungkin Pak Kepala SPI mungkin. Pak Nopi. Baik ya. Saya jawab semampu saya ya. Bukan Pak. Ya. Saya sedikit ada ikut satu kali rapat, kebetulan menyinggung sedikit tentang Elsevier dan kayaknya Pak Sekretaris LPM juga memang tidak momen Elsevier, tapi Pak Sekretaris juga mendengar langsung oleh Pak Rektor mengatakan kenapa Elsevier menjadi target. Ya tadi seperti yang diomong oleh Ibu Tanti bahwa memang ada target SDGs ya Ibu Yani, yang mengharuskan SDGs ya. SDGs, ya, PHE, and Health Education. Ya memang di indikator SDGs itu disebut secara eksplisit Elsevier. Jadi mungkin itu target presius yang harus kita capai sehingga kita bisa mengejar ranking SDGs tersebut. Jadi itu timbul dari sebuah kondisi apa ya, necessary ya, kebutuhan yang nggak bisa dieliminir. Jadi mungkin gini, mungkin target itu ada, tapi mungkin ya ketercapaiannya itu akan sangat dinamis artinya mungkin tidak akan berdampak sampai pada remonnya dipotong. Mungkin enggak. Jadi saya sulit untuk menjawab tentang itu, tapi sebetulnya secara teknis kenapa itu muncul Ibu Yani bisa menjawab karena beliau mengikuti itu secara intensif. Ya, bagaimana capaian itu turun sampai ke IKO. Mungkin Ibu Dian mungkin boleh juga lah kita dengar Yani sedikit
tentang ini. Atau begini Pak, kalau tentang target itu tidak kita bicarakan di sini. Artinya kegiatan ini ketika Bu Tanti menyampaikan hal ini ya tentang capaian dalam IKU yang mungkin tidak tercapai atau hal-hal lain, melalui kegiatan ini kami kita rekomendasikan kepada SPI untuk membuat pertemuan tentang capaian IKU yang sudah ditetapkan itu. Jadi nanti mungkin lebih leluasa setiap komponen WD, fakultas atau UPT untuk bertanya tentang target yang mungkin masih diragukan di unit masing-masing. Saya kira seperti itu, Pak. Untuk acara ini mungkin kami ingin memastikan saja bahwa itu disesuaikan dengan SKKL itu. Tapi kalau sudah substansi dari target capaian itu, kami meminta kepada SPI untuk memfasilitasi kita untuk berdiskusi tentang capaian itu. Ya, Pak ya? Iya, baik. Karena menurut saya tidak juga kalau Yani akan menjawab gitu kan, karena itu keputusan pimpinan kemarin kan. Iya. Nah, itu kemudian mungkin ada Pak Agus Salim mau menanggapi. Pak Agus Salim, ya baik, Pak Agus silakan. Iya, terima kasih. Singkat saja, Elsevier itu pemilik Scopus. Jadi kalau kita sudah di indeks Scopus, itu otomatis sudah masuk Elsevier. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oh ya. Ya. Terima kasih Pak Agus informasinya. Tapi melalui ya, dari mana ya? Izin Bu, Ketua LPM. Ya, untuk menjawab target ya, Yan. Mengenai jumlah prestasi mahasiswa akademik tadi, Bu, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Jadi kemarin itu memang benar, sebelum meraker, kita dari tim SPI ada mendistribusikan IKU. Jadi memang pada saat jumlah prestasi mahasiswa itu, baik dari sisi akademik maupun non-akademik, sangat luar biasa. Dan angka tersebut memang turunan dari IKU WR3. Dan kami meyakini IKU dari WR3 berkoordinasi dengan Wadik 3 masing-masing fakultas. Nah, pada saat akhirnya sore Kamis atau malam Jumat ya, kan kita ada pemisahan ruang 1 dan ruang 2, forum diskusi. Memang pada situ kebetulan saja saya di ruang 1, pendamping. Jadi pada saat itu reviewer, Pak Rektor, dan moderator adalah Ibu Warek 1. Ada usulan dari dekan Tarbiyah. Wah, ini luar biasa seperti ini. Saya sangat jelas itu. Dan kemarin pada saat itu juga langsung ambil tindakan oleh Pak Rektor dan Ibu Warek 1. Disampaikan ke Bapak Warek 3. Karena pada saat itu Pak Warek 3 tidak di ruang 1. Nah, malam Jumat itu juga langsung direvisi secara cepat oleh Pak Warek 3. Nah, menimbang mengingat ada usulan, ini jumlahnya terlampau banyak. Dan kami juga meyakini ini berkoordinasi dengan wakil dekan 3 masing-masing fakultas. Jadi kami merasa ini clear, sepertinya pada saat sebelum tanda tangan, angka tersebut sudah diturunkan. Semua fakultas target tersebut sudah diturunkan. Tidak angka yang luar biasa tingginya, seperti itu Bu. Itu yang saya pahami, karena kebetulan di ruang 1. Terima kasih ya Yan. Sebentar Bu Sama-sama, Ketua. Iya, sebentar. Ini perlu disampaikan. Saya mewakili WD3 yang lain. Nanti WD3 silakan. Perlu diketahui, mungkin nanti Yani bisa sampaikan ke pimpinan pusat bahwa justru kami di 2 hari sebelum raker itu bertemu dengan Bapak WR3. Ya, di hari Jumat. Ya. Justru kami mempertanyakan rasionalisasi itu. Gitu loh. Dari mana angka-angkanya datang. Jadi tidak benar jika IKU WR3 itu kemudian hasil rembukan dengan WD3 tidak ada. Salah besar. Itu kenapa diangkat di Fakultas Tarbiyah pada saat